Om Swastiastu. Hi grade 3, good morning. How are you today? So this is first time we meet again on Agama Hindu class after long holiday. So before you have study with me, jadi jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu dan jangan lupa untuk cuci tangan di rumah. Tetap jaga kebersihan supaya kita sehat selalu. Nah, untuk pelajaran agama Hindu hari ini, yang pertama kita akan mempelajari mengenai Triparata. Sebelumnya ada yang pernah mendengar apa itu Triparata? Ayo, siapa yang pernah sebelumnya mendengar arti Triparata lalu bagian-bagiannya? Oke, jika tidak ada yang tahu, mari kita simak tayangan berikut ini. Hai grade 3, mari kita sama-sama belajar mengenai Triparata. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian Triparata. Apakah kalian sebelumnya sudah pernah mendengar kata Triparata? Jadi, Triparata itu berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata, yaitu kata Tri dan Pararta. Kata Tri artinya tiga, dan kata Pararta artinya kebahagiaan atau kesejahteraan. Jadi, Triparata artinya tiga jenis perbuatan yang menyebabkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Selanjutnya, kenapa harus melakukan perbuatan Triparata ya? Setiap makhluk hidup ingin kebahagiaan, kehidupan bahagia kita dapat jika kita berbuat baik. Dengan berbuat baik, hidup akan menjadi damai, harmonis, dan sejahtera. Untuk dapat mencapai kebahagiaan itu, kita bisa lakukan dengan perbuatan Triparata. Oke, selanjutnya mengenai bagian-bagian Triparata. Yang pertama ada asih, yang kedua ada punya atau punya, yang ketiga ada bakti. Pengertian asih. Asih adalah perilaku mengasihi, menyayangi seluruh makhluk hidup dan lingkungan. Pada perilaku asih, kita mengenal yang namanya saling asah, yaitu saling menghargai, asih saling menyayangi, asuh saling menghormati dengan semua makhluk hidup dan sangyang widi. Selanjutnya mengenai pengertian punya atau punya. Punya atau punya adalah perilaku saling menolong kepada sesama untuk menumbuhkan kasih sayang. Contohnya memberikan benda, barang, ilmu, pengetahuan, atau yang lainnya dengan rasa tulus ikhlas tanpa pamrih. Dengan melakukan perbuatan punya atau punya ini akan menumbuhkan sikap saling tolong-menolong satu sama lain. Selain itu, jika kita berdana punya ataupun melakukan perbuatan punya ini harus dengan hati tulus ikhlas tanpa pamrih, yaitu menolong tanpa mengharapkan balasan. Pengertian bakti. Bakti adalah perilaku hormat menghormati. Perilaku bakti juga harus dilakukan dengan tulus ikhlas. Bakti dilakukan dengan semua orang, yaitu orang tua, guru, orang suci, dan sangyang widi. Selanjutnya, hormat dengan orang tua. Seorang anak yang berbakti dengan orang tua akan disebut sebagai anak suputra. Sebaliknya, jika ada seorang anak yang suka menentang orang tua, akan disebut sebagai anak kuputra. Hormat kepada guru atau orang suci. Menghormati guru atau orang suci bisa dilakukan dengan cara rajin belajar, mematuhi peraturan, dan melakukan ajaran baik yang diberikan oleh guru dan orang suci. Berbakti dengan sangyang widi. Contohnya seperti rajin berdoa, melakukan perbuatan baik, menjauhi perbuatan buruk, selalu bersyukur atas anugerah yang diberikan. Dengan melakukan perbuatan itu, maka kehidupan akan menjadi damai dan bahagia. Oke kids, itu tadi pengertian dari Triparata dan bagian-bagian dari
triparate. Nah, selanjutnya mari kita simak contoh dari perbuatan ASI, salah satu bagian dari triparate. Selamat menyimak. Oke, berikut ini adalah contoh dari perilaku ASI. Memberi makan hewan, menyayangi hewan, merawat hewan dengan baik, menanam tumbuhan agar tidak punah, merawat tanaman agar tetap sehat, menyiram tanaman agar tetap tumbuh subur, menyayangi orang tua, menyayangi keluarga, saling menyayangi antara kakak dan adik, saling menyayangi dengan teman, menghormati sesama manusia. Ini beberapa contoh dari perilaku ASI. Jadi ASI adalah perilaku di mana kita harus saling mengasihi dan menumbuhkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup ciptaan Tuhan. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ini kita akan lanjutkan ke contoh berikutnya, yaitu contoh dari perilaku punya. Oke, berikut ini adalah contoh perilaku punya, yaitu memberikan bantuan kepada orang lain yang sedang membutuhkan, lalu memberikan ilmu pengetahuan, kemudian memberikan sumbangan, dan memberikan dana punya kepada orang suci. Simak video berikut ini ya. Can I have this? No. Why don't you get something special for Grandpa? I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay? When we can afford it? Last time you said that. You don't want this? I'll take it back. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I decide. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before.
Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him. The man in the queue. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? May I know your name, mister? Well, I'm the man in the queue. I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, a kind man paid for it. He give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple. That comes back to you. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday. Oke kids, itu tadi beberapa contoh mengenai perilaku punya atau punya, dimana kita itu harus menumbuhkan rasa saling tolong-menolong kepada sesama. Dengan melakukan hal tersebut, maka kita bisa membahagiakan diri kita sendiri dan orang lain. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi ke beberapa contoh mengenai perilaku bakti. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah contoh dari perilaku bakti. Yang pertama, rajin berdoa atau bersembahyang kepada Tuhan untuk mengucapkan syukur atas segala yang diberikan. Selanjutnya, menghormati orang tua, karena orang tua telah berjasa membesarkan kita, merawat kita dari kecil. Lalu, menghormati guru di sekolah, karena ilmu pengetahuannya, maka kita bisa menjadi anak yang pintar dan anak yang baik. Oke, itu tadi contoh dari perilaku bakti. Bakti itu artinya menunjukkan rasa hormat kepada siapa? Kepada orang tua, kepada guru, kepada orang suci, dan tidak lupa kepada Tuhan atau Sang Yang Widi yang telah menciptakan kita di dunia ini. Nah, dengan melaksanakan perbuatan bakti, maka hidup kita menjadi damai dan sejahtera. Nah, itu tadi ketiga bagian-bagian dari triparate. Oke kids, itu tadi penjelasan dari Miss Rati. Jika masih ada yang kurang jelas, mari kita sama-sama berdiskusi di kolom komentar di Google Classroom. Nah, sekian dari Miss Rati. Jangan lupa untuk tetap berdoa di rumah dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut